Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan tugas besar kami dalam mata kuliah pemodalian data. Di sini kami dari kelompok Napita Seven, saya Jana Mutakin dengan rekan-rekan saya ada Fitri Salwa dan Salman Desya. Ini kami mengambil studi kasus sistem manajemen perpustakaan digital IPUSNAS menggunakan MongoDB. Kami mengangkat isu aktual yang terjadi pada aplikasi IPUSNAS dengan menawarkan solusi berbasis database dokumen yang fleksibel dan scalable. Lalu, IPUSNAS itu yaitu perpustakaan digital milik Perpusnas yang menyediakan layanan peminjaman buku digital. Permasalahan yang muncul karena sistem antriannya itu tidak transparan, lalu ketersediaan stok tidak akurat, dan tidak ada notifikasi otomatis saat buku tersedia. Nah, di sini kami merancang database menggunakan MongoDB dengan pendekatan schemaless untuk menangani data yang dinamis dan heterogen. Fokus kami ada pada tiga fitur utama, yaitu antrian peminjaman berbasis FIFO, first in first out, lalu manajemen stok digital real time, lalu notifikasi otomatis berbasis event. Lalu masuk ke rumusan masalah. Di sini kami merumuskan menjadi empat. Pertama ada bagaimana pendekatan skemalas dapat menyelesaikan dinamika data pustaka digital, lalu bagaimana mengelola metadata buku dan antrian secara fleksibel dan scalable. Lalu, bagaimana sistem dapat memberikan informasi ketersediaan stok secara real time. Dan bagaimana struktur data fleksibel dapat meningkatkan sistem notifikasi untuk mengurangi pengecekan manual oleh pengguna. Lalu, di sini terdapat subbab domain masalah, lalu kebutuhan bisnis, lalu daftar query, terakhir analisis workload. Pada domain masalah dibagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama yaitu dari sisi pengguna, ditemukan bahwa sistem antrian itu tidak transparan dan tidak ada estimasi waktu tunggu. Data stok sering tidak akurat, pencarian lambat, lalu metadata buku sering tidak konsisten, misal buku dengan banyak penulis atau edisi berbeda. Lalu di sisi kedua yaitu ada pengelola atau admin Ipusnas sendiri. Eh, Ditemukan bahwa sistem sulit diskalakan untuk ribuan user dan koleksi sinkronisasi data stok dan antrian lambat, lalu sulit menganalisis riwayat dan statistik peminjaman karena keterbatasan struktur relasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tiga komponen penting dalam perancangan sistem manajemen antrian dan inventory buku digital, yaitu kebutuhan bisnis sebagai dasar pengembangan, daftar operasi sistem yang mendukung proses bisnis, dan analisis workload untuk mengukur beban kerja dari tiap operasi. Yang pertama yaitu kebutuhan bisnis. Sistem ini dirancang untuk menyelesaikan tiga tantangan utama, yaitu yang pertama, kurangnya transparansi dalam antrian peminjaman e-book. Yang kedua, keterlambatan notifikasi kepada pengguna. Yang ketiga, kesulitan pengelolaan stok salinan digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami merumuskan 15 kebutuhan bisnis fungsional. Di antaranya yaitu ada requirement pertama, di mana sistem harus mampu melakukan registrasi user dan admin menggunakan email unik. Yang kedua yaitu sistem membatasi maksimal 5 e-book yang bisa dipinjam oleh satu user. Requirement keempat, sistem mengelola antrian maksimal 3 buku per user secara FIFO, first in, first out. Yang keenam, yaitu sistem menampilkan status ketersediaan e-book secara real time. Kemudian ada requirement ke-11, yaitu sistem dapat mengirimkan notifikasi email ketika buku yang diinginkan tersedia. Kemudian requirement ke-14 yaitu sistem dapat menghasilkan laporan statistik peminjaman harian atau bulanan. Seluruh kebutuhan ini menjadi landasan sistem baik dari sisi fungsional maupun struktur datanya.
Selanjutnya adalah daftar operasi, yang merupakan turunan langsung dari kebutuhan bisnis. Setiap kebutuhan dijabarkan dalam bentuk operasi sistem dan diklarifikasikan menjadi read query untuk pembacaan data, write create untuk pembuatan data baru, write update untuk pembaharuan data, dan aggregate untuk laporan atau analitik. Contoh operasi penting yaitu yang pertama ada registrasi user. Mewujudkan kebutuhan requirement pertama dengan proses validasi email yang unik, peran user atau admin, dan penyimpanan data user ke dalam collection user. Kemudian ada operasi kelima yaitu pinjam ebook. Ini adalah operasi yang kritis karena harus memeriksa batas maksimal 5 peminjaman dan ketersediaan ebook, kemudian menyimpan informasinya ke transaction history. Kemudian ada operasi gabungan antrian. Jika buku tidak tersedia, user akan masuk antrian. Operasi ini menerapkan logika FIFO dan memastikan maksimal 3 antrian per user. Kemudian ada operasi ke-13, statistik populer. Sistem menganalisis e-book paling banyak dipinjam dan menyajikannya berdasarkan skor popularitas. Secara keseluruhan terdapat 15 operasi sistem. Semuanya telah disusun agar dapat dioptimalkan dengan fitur MongoDB seperti embedded dokumen, reference pattern, dan aggregation pipeline. Kemudian yang terakhir yaitu ada analisis workload. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar beban kerja masing-masing operasi agar kita mengantisipasi bottleneck dan melakukan tuning database. Kita menganalisis 3 aspek. Yang pertama yaitu frekuensi harian, berapa kali operasi dipanggil perharinya. Kemudian ada kompleksitas logika, misalnya agregasi, join, atau update simultan. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan performa, apakah operasi itu real time, apakah membutuhkan notifikasi atau integrasi eksternal. Berikut merupakan beberapa contoh hasil analisisnya, yaitu operasi ketiga, cari ebook. Frekuensinya tinggi, 5.000 kali per hari. Nah, ini adalah workload tinggi karena mengandung pencarian berdasarkan banyak kriteria seperti judul, pengarang, dan kategori. Untuk itu kita butuh compute index dan strategi query optimasi. Kemudian yang kelima yaitu pinjam ebook. Hanya 800 kali per hari, tapi workload-nya tinggi karena harus memvalidasi jumlah pinjaman, mengecek ketersediaan salinan digital, dan melakukan update atomik pada 2 koleksi, yaitu buku dan transaksi histori. Kemudian operasi ketujuh, kirim notifikasi, dijalankan saat ada buku tersedia dan user masuk antrian. Meski hanya 500 kali per hari, beban kerjanya tinggi karena harus berinteraksi dengan eksternal, email service, dan menangani error handling asinkron. Kemudian ada operasi 9, update antrian real time, sekitar 1000 kali per hari. Tapi ini termasuk workload tinggi karena perlu mengirim update posisi ke banyak user secara bersamaan menggunakan broadcast atau push. Kemudian ada operasi ke-13, statistik populer, hanya 5 kali per hari, tapi agregasinya kompleks. Workload-nya tinggi karena melibatkan perhitungan skor popularitas, sorting besar-besaran, dan ranking algoritma berdasarkan frekuensi peminjaman. Dan yang terakhir yaitu ada operasi 15, validasi batasan pinjam. Operasi 15, validasi batas pinjam, memiliki 1500 query per hari, workload sedang namun tetap penting untuk memastikan integritas dan aturan bisnis terpenuhi. Semua analisis ini menunjukkan bahwa kita perlu menggunakan pendekatan yang scalable seperti horizontal scaling, indexing, dan penggunaan compute collection jika diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai collection analysis diagram, implementasi skema, dan desain pattern yang telah kami susun. Berikut bisa dilihat collection analysis diagram yang telah kami buat. Terdapat 4 collection, user, books, transaction history, dan report, dan ada beberapa dokumen dengan implementasi pola desainnya juga. Untuk desain pattern yang kami menggunakan 4 desain pattern, yaitu extended reference,
yang digunakan untuk mengimplementasikan field seperti current loans dan current loans pada collection user dan current borrowers pada collection books. Pemilihan pola ini didasarkan pada karakteristik workload perpustakaan digital yang didominasikan oleh operasi rate yang 80% total query-nya adalah operasi rate, sehingga kebutuhan untuk menampilkan data buku beserta informasi yang lain seperti judul merupakan operasi yang paling sering dilakukan. Dengan menyimpan dan normalisasi sebagian data dalam struktur dokumen yang sama, sistem mampu mengurangi dependensi pada operasi join antar koleksi. Lalu kami juga menggunakan computed pattern yang diimplementasikan pada field stats yang diimplementasikan pada statistik atau stats di kedua collection utama untuk mengoptimalkan query analitik. Pola ini secara berkala menghitung dan menyimpan nilai agregat seperti total buku dipinjam dan popularity score melalui background check, bukan menghitungnya secara real time saat query. Pendekatan ini dipilih karena memenuhi kebutuhan laporan dan analisis tanpa membebani database dengan komputasi berat pada saat permintaan tinggi. Lalu ada attribute pattern yang digunakan untuk field search metadata di koleksi books untuk mendukung kebutuhan pencarian. Dengan menyimpan versi lowercase dari judul penulis dan kategori dalam struktur terpisah, sistem dapat melakukan pencarian case insensitif tanpa menggunakan regex yang berat. Lalu terakhir kami menggunakan subset pattern yang termasuk pada collection reports yang menyimpan ringkasan data untuk kebutuhan laporan, sementara data detail tetap disimpan terpisah. Kami sempat mempertimbangkan bucket pattern untuk kebutuhan ini, tapi tidak diimplementasikan karena kompleksitas yang ditambahkan tidak sebanding dengan manfaat untuk volume transaksinya. Pemilihan indeks juga dilakukan secara strategis, termasuk compound index untuk query kombinasi status dan kategori buku, text index untuk pencarian full text, serta TTL index untuk manajemen data history secara otomatis. Untuk informasi diagram ini bukan fullnya, tapi kira-kira implementasinya seperti ini. Mungkin kita bisa kembali ke halaman ini. Jadi terdapat 5 entitas utama yang kami utamakan, yaitu user, loan atau pinjaman, queue atau antrian, notification, dan book. Serta ada 2 koleksi untuk mendukung pemodelan data ini, yaitu transaction history dan reports. Entitas user menjadi pusat sistem dengan menyimpan informasi dasar pengguna beserta seluruh aktivitas terkaitnya. Implementasinya memastikan email pengguna ini harus unik, serta membatasi jumlah peminjaman aktif maksimal 5 buku dan antrian maksimal 3 buku. Data pinjaman atau loan di-embed dalam bentuk extended reference yang mencangkup informasi penting seperti tanggal jatuh tempo, yaitu 14 hari setelah peminjaman, dan status peminjaman. Sistem antrian atau queue juga di-embed menggunakan prinsip FIFO dengan mekanisme notifikasi 24 jam saat buku tersedia, sementara entitas notification menangani berbagai jenis pemberitahuan seperti pemberitahuan bahwa buku yang diantri telah tersedia dan pengingat 2 hari sebelum tanggal jatuh tempo untuk buku yang sudah dipinjam sebelum buku tersebut dikembalikan secara otomatis oleh sistem. Entitas dia juga memiliki embed untuk statistik, untuk melihat statistik user yang hanya bisa diakses jika role user adalah admin. Lalu untuk entitas books dikelola secara komprehensif dengan melacak ketersediaan salinan digital, data peminjaman saat ini, dan list antrian. Lalu ada search metadata yang memungkinkan pencarian buku untuk case insensitif.
Data statistik juga dihitung secara berkala untuk memberikan pengetahuan tentang popularitas dan tren buku yang sedang dipinjam. Lalu ada transaction history yang mencatat seluruh transaksi sistem secara rinci, termasuk metode pengembalian manual atau otomatis dan durasi peminjaman. Lalu ada collection report untuk menyimpan hasil analisis dalam bentuk ringkasan atau subtype pattern seperti laporan buku populer dan jenis kategori buku yang sedang tren yang bisa diekspor dalam berbagai format seperti PDF atau XSL. Query ini digunakan untuk mendaftarkan akun admin baru ke dalam koleksi user di MongoDB. Pertama, sistem memeriksa apakah email admin libexample.com sudah ada di database dengan perintah find one. Jika belum ada existing user, maka sistem akan membuat dokumen baru berisi detail akun admin serta beberapa kolom tambahan seperti daftar peminjaman, waiting list notifikasi, dan statistik peminjaman awal yang masih kosong. Jika email tersebut sudah terdaftar, maka sistem menampilkan pesan bahwa email sudah digunakan. Hal ini adalah cara aman untuk menghindari duplikasi akun. Skrip ini menjalankan operasi pencarian riwayat transaksi untuk seorang pengguna di koleksi Transaction History MongoDB. Ia mencari semua transaksi yang dilakukan oleh user dengan user ID tertentu. Hanya kolom penting yang ditampilkan: judul buku, jenis transaksi, borrow return atau auto return, tanggal transaksi, tenggat pengembalian, tanggal dan metode pengembalian, durasi pinjam, dan status. Hasilnya diurutkan dari transaksi terbaru ke yang paling lama, berdasarkan transaction date. Query ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar buku dalam koleksi books. Hanya kolom-kolom penting yang ditampilkan seperti judul buku, pengarang, status, misalnya tersedia atau dipinjam, jumlah kopi, current borrow, dan queue list. Hasilnya diurutkan berdasarkan judul buku secara alfabet. Query ini berguna untuk menyediakan daftar lengkap buku beserta status peminjaman terkini. Skrip ini digunakan untuk memproses pengembalian e-book secara manual oleh pengguna. Pertama, sistem mencari satu transaksi aktif di koleksi transaction history berdasarkan kombinasi user ID, book ID, dan status aktif. Jika ditemukan, artinya pengguna memang sedang meminjam buku tersebut. Kemudian, sistem mencatat tanggal hari ini, today, dan menghitung durasi peminjaman dalam hari dengan cara mengurangi tanggal transaksi awal dari tanggal saat ini. Nilai ini disimpan dalam variabel durasi pinjam. Selanjutnya, dokumen transaksi yang aktif akan diupdate. Sistem menambahkan return date, mengubah status menjadi complete, menetapkan return method sebagai manual, menyimpan load duration day, dan juga memperbarui transaction type menjadi return. Ini penting untuk mencatat bahwa transaksi ini telah selesai dan pengembalian dilakukan secara manual oleh pengguna. Skrip ini menjalankan operasi 13 untuk menampilkan 10 buku terpopuler di sistem berdasarkan nilai popularity score. Hanya buku dengan skor lebih dari 0 yang disertakan lalu diurutkan dari yang paling populer. Output menampilkan judul, pengarang, kategori, dan statistik pinjamannya. Pada query gabung antrian, pertama saya akan mendemokan bagaimana seorang pengguna dengan nama David Wilson akan bergabung ke dalam antrian buku 1984. Kita menambahkan data user ini ke dalam queue list koleksi books, serta juga menambahkan informasi antrian ke koleksi users untuk mencatat bahwa user tersebut sedang menunggu buku. Oke, kita jalankan. Di sini berhasil, lalu kita cek di bagian buku. Kita refresh. Di sini judul buku 1984 tertera di dalam antrian di queue list ada David Wilson. Berhasil. Lalu untuk query kedua yaitu edit metadata buku. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana metadata buku dapat diubah. Misalnya saya ingin memperbarui judul buku The Great Gatsby menjadi edisi terbaru, The Great Gatsby Update Edition. Kita jalankan. Di
Sini menandakan berhasil, lalu kita cek di bagian buku. The Great Gatsby sudah terupdate menjadi The Great Gatsby Update Edition. Di sini perintah update font dengan set digunakan untuk mengubah field seperti judul, lalu pengarang, ISBN, dan kategori. Lalu query selanjutnya yaitu query membatalkan antrian. Di sini dengan judul buku 1984 membatalkan antrian yang bernama David Wilson, yaitu user yang tadi ditambahkan. Kita jalankan. Berhasil, lalu kita cek di buku 1984, refresh. Di sini nama user David Wilson sudah tidak ada karena sudah membatalkan antrian. Lalu query selanjutnya yaitu pencarian buku namun dengan aggregate. Di sini kita ingin mencari Gatsby, lalu dengan option I kita jalankan. Nah, di sini kita dapat hasilnya yaitu buku yang awal tadi yaitu The Great Gatsby dengan pengarang F. Scott dan lain-lainnya. Lalu untuk query terakhir yaitu validasi batas. Di sini saya melakukan validasi batas maksimum pinjam dan antri user. User hanya boleh meminjam maksimal 5 buku dan mengantri untuk maksimal 3 buku. Kita jalankan. Nah, di sini hasilnya 0. Untuk perhitungan size dalam Find1, kita perlu menggunakan aggregation pipeline atau mengolah hasilnya di aplikasi karena size tidak valid di projection biasa. Di sini size digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam current launch dan waiting list, dan GT digunakan untuk memeriksa apakah batas tersebut terlewati. Pertama, kita mencari buku berdasarkan judul Harry Potter, lalu bisa dilihat muncul judul bukunya dan dengan status tidak tersedia. Lalu untuk mencari berdasarkan pengarang, kita akan mencari berdasarkan mencari buku dengan pengarang Terelie. Di sini bisa dilihat muncul 2 buku, Bumi dan Tentang Kamu, dengan status tersedia. Lalu kita akan mencari berdasarkan kategori fantasi dan outputnya adalah Harry Potter. Dan terakhir kita mencari berdasarkan status buku tersedia atau tidak. Lalu sini bisa dilihat buku apa saja yang tersedia di sini. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan query untuk meminjam buku. Di sini terdapat pada collection buku terdapat buku 1984 karya George Orwell dengan ID berikut dan statusnya tersedia dan tidak ada peminjam. Di sini kita akan mencoba meminjam buku tadi dengan nama user Eva Martinez. Hasilnya buku berhasil terpinjam oleh Eva Martinez. Dan status kopi yang tersedia juga berkurang 1. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan query untuk mengirim notifikasi. Ada 2 jenis notifikasi yang akan saya kirimkan, yaitu notifikasi ketersediaan e-book bagi peminjam dan notifikasi jatuh tempo 2 hari lagi sebelum di auto return oleh sistem.
sebelum buku di auto return oleh sistem. Pertama kita lihat dulu di sini buku The Great Gatsby available 1 dan ada dua peminjam. Peminjam prioritas pertama adalah Alice Henry dengan notifikasi pending. Ini berarti kita belum begini notifikasinya. Lalu setelah kita kirim akan muncul buku The Great Gatsby tersedia untuk Alice Henry. Lalu notifikasi Alice Henry akan berubah menjadi notified karena sudah diberi notifikasi. Lalu untuk mengirimkan, di sini hanya akan memberitahukan buku apa saja yang akan jatuh tempo 2 hari lagi sebelum nanti dikembalikan secara otomatis oleh sistem. Kita lihat di sini hasilnya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan query untuk mengupdate antrian dengan dua kondisi, yaitu jika ada user baru yang ingin masuk ke antrian, lalu kondisi update antrian jika ada user yang mengembalikan buku. Di sini terdapat peminjam bernama S Supa, dan nanti dia akan mengembalikan buku tersebut dan antrian akan terupdate. Di sini bisa dilihat nanti namanya akan terupdate. Ada nama Alicia dengan posisi otomatis 4. Lalu untuk skenario user mengembalikan buku, di sini Supa mengembalikan buku The Great Gatsby. Saya lihat data sebelumnya seperti ini. Lalu setelah di reload, current borrowersnya akan berubah menjadi Carol Davis karena Carol Davis tadi di prioritas pertama pada antrian. Terakhir saya akan mendemokan query untuk menampilkan laporan bulanan. Di sini kita pertama-tama membuat dokumen report baru, menyimpan report yang baru, mendapatkan data dari report bulan sebelumnya, mengkalkulasinya, dan nanti menampilkan hasilnya. Jadi di report di sini ada 2, nanti akan ada tambahan baru di sini. Dan akan menunjukkan statistik berupa buku yang populer, kategori yang populer, daily breakdown, dan lain-lain. Pada kesimpulan tugas besar ini, berdasarkan eksperimen dan desain database yang kami buat, pendekatan berbasis dokumen dengan MongoDB mampu menyelesaikan sebagian besar permasalahan IPUSNAS. Model schemaless memungkinkan fleksibilitas dalam menyimpan metadata yang bervariasi, mempercepat pencarian buku, dan mendukung pembaruan antrian secara real-time. Dengan fitur notifikasi event-driven dan agregasi laporan, sistem menjadi lebih responsif dan mendukung pengambilan keputusan. Arsitektur yang kami rancang juga membuka peluang pengembangan sistem yang scalable dan adaptif ke depannya. Secara keseluruhan, arsitektur yang dirancang berhasil memenuhi kebutuhan bisnis yang telah ditentukan, sekaligus memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan sistem perpustakaan digital yang lebih responsif, transparan, dan scalable ke depan. Di akhir presentasi, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan sistem database IPUSNAS berbasis MongoDB. Semoga solusi yang kami tawarkan dapat memberikan gambaran yang nyata bagaimana pendekatan
Document-based modeling dapat menyelesaikan tantangan data modern. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.